لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jemaah hadirin wal hadirat, para jemaah salat Isya dan salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat duduk bersama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan tujuan yang sangat mulia, bertawajud kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ke-9 Ramadan ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, syafaatnya yang kita harapkan mulai hari ini sampai ke hari kelak kemudian. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai kita hidup sampai kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah, sungguh telah datanglah kepada kamu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan ibadah, bulan keselamatan, bulan perjuangan, bulan maghfirah, dan bulan yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, maka Allah akan mensucikan jiwanya sesuci bulan suci Ramadan ini. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di malam pertama tarawih, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana keutamaan ini dimaktubkan, ditulis oleh imam besar yang mengarang kitab Durratun Nasihin, mutiara nasihat. Di situ Rasulullah SAW bersabda, mulai daripada malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, Rasulullah menyampaikan kemuliaan-kemuliaannya. Yang alhamdulillah di malam pertama kata Rasul, yakhruju janbil abdi kayakhruju min butuni ummahatihi. Orang yang melaksanakan salat tarawih di malam pertama di bulan suci Ramadan, kata Rasul, laksana dosanya keluar semuanya dari jiwanya. Dia fitrah, laksana ia baru keluar dari perut ibunya. Kemudian tadi malam, wa amma fi lailatis saminati, adapun di hari yang di malam yang ke-8, kata Rasul, a'tallahu ma a'ta ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Maka tadi malam juga diberikan kepada kita hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala ini. Apa contohnya? Nabi Ibrahim
ketika dituduh penyamun, ketika dituduh pembunuh, ketika dituduh penghancur, maka Raja Namrud dengan kebencian yang sangat mendalam memanggil Ibrahim untuk dipanggang, untuk dibakar hidup-hidup. 3 hari sebelum kejadian itu, maka Jibril menjumpai Ibrahim. Wahai Ibrahim, Nabiullah, sungguh puasalah kamu. Maka Nabi Ibrahim berpuasa 3 hari sebelum kejadian. 3 hari sebelum Ibrahim ditembakkan ke api yang sangat besar itu. Maka dengan izin Allah, dengan ridho Allah, tidak mempan. Maka Allah bersabda, "Kuliana kuni bardan wassalam ala Ibrahim." Nabi Ibrahim kedinginan, bukan kepanasan dengan api itu. Kenapa? Dikarenakan dahsyatnya nilai puasa di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasalah kamu, puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan memberi ganjaran kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu malam ini malam ke-9 disambung di penjelasan, wa amma bil lailati tasi'ati, dan ada kemuliaan di malam ke-9 di bulan suci Ramadan, faka'annama abdallah ta'ala ibadatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Di malam ke-9 Ramadan, kata Rasul, sepertinya peribadahan kita, pengabdian kita kepada Allah, perbudakan jiwa kita kepada Allah, bi'ibadatin nabi, laksana ibadah para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Bagi mereka itu selawat dan salam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sholat tarawih sama juga lah dengan sholat tarawihnya para nabi-nabi kita, para salafus soleh. Malam ini kita membaca Al-Quran sama juga lah pahalanya. Bagaimana nabi-nabi Allah membaca Al-Quran, kalamullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apakah ibadah-ibadah yang sangat ditingkatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini? Dalam hadis dikatakan, mulai daripada Sa'ban, Rasul itu sudah membudayakan ibadah ubudiyah kepada Allah. Sampai ke Ramadan meningkatkannya lebih tingkat 10 kali tingkat dibandingkan sahabat kemarin. Apa amalan yang dilakukan oleh Rasul yang tak pernah tinggal di bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus selalu cinta berintegrasi dengan Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ini enggak karena kekenyangan makan, habis sholat tarawihnya agak lama sedikit pun imamnya katanya. Kenapa? Karena terlalu kenyang. Untuk baca Quran 2 ayat aja di rumah tak sempat lagi. Padahal ini suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, membaca Al-Quran, berintegrasi, berhubungan selalu dengan Al-Quran. Apa salah satu caranya? Qiraat, memperbanyak baca Al-Quran. Apakah ini 1 ayat, 1 juz, atau berapa? Kita harus targetkan, karena ini ibadah yang selalu dimuliakan, diagungkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita targetkan selama bulan suci Ramadan ini
Berapa kali kira-kira bisa kita hatam Al-Quran? Apakah sekali, 2 kali, 3 kali, dan selanjutnya? Itu tergantung kita masing-masing. Qiraat, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian tilawah, membaca Al-Quran beserta dengan makna-maknanya. Paham dengan maknanya, sedap dengan bacaannya. Yang ketiga cara paham, tahfidul Quran. Rasul itu sangat menganjurkan kepada kita, dan memang Rasul bilang di bulan suci Ramadan menghafal Al-Quran itu sangat mudah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan wada'ulu bihi sayatin, setan-setan dibelenggu sedikit ruangnya untuk bisa menggoda kita yang lagi berpuasa ini. Itu utama. Kemudian apa lagi? Ibadah yang selalu ditingkatkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, memperbanyak surat-surat sunnah. Apakah surat sunnah wudu, surat sunnah duha, surat sunnah tahajud, surat sunnah taubat, atau apa namanya itu? Apakah surat malam atau surat tahajud? Ingat, surat tahajud itu beda dengan qiyamul lail. Kalau dia surat tahajud kita laksanakan di tengah malam, dan itu syaratnya kita harus tidur dulu. Tapi kalau qiyamul lail, kita pulang dari tempat kerja jam 1 kita sholat, itu enggak sholat tahajud, namanya qiyamul lail. Sholat malam seperti tarawih. Seperti tarawih. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dilaksanakan, yang dicintai oleh Rasulullah ini, yang bisa menjadi ikhtibar dan pelajaran untuk kita hamba ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah, as-shaimin wa as-shaimat, al-futur. Di malam ke-9 ini kita yakin dan percaya melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana ibadah-ibadahnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.